Renungan pagi Kamis 3 Maret 2022. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat pagi, Shalom. Di pagi hari ini kita akan ada lagi dalam perenungan firman Tuhan. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah yang baik untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, memungkinkan kami ada lagi di pagi hari ini. Dan sebelum kami memulai dengan berbagai aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami mau ada dalam perenungan firman Tuhan. Sebelum kami membaca merenungkan firman Tuhan, kami mohon kepada Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di setiap kami, hati kami, pikiran kami, supaya firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan di pagi hari ini sungguh-sungguh menjadi rema dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, yang menjadi pembacaan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini, saya pilih dari kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-27 dan ayatnya yang ke-28. Lukas pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-27 dan ayat yang ke-28. Firman Tuhan bagi kita demikian. Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Demikianlah firman Tuhan dan yang menjadi tema untuk kita renungkan bersama di pagi hari ini, hidup sangat singkat. Bapak Ibu Saudaraku, perikop pembacaan firman Tuhan, 2 ayat yang sudah kita baca tadi adalah bagian dari satu perikop yang berbicara tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Diceritakan orang kaya setiap hari dia bersukaria dalam kemewahannya. Sedangkan orang miskin yang namanya Lazarus menderita bukan main. Bukan saja dia sakit, untuk makan saja sangat sulit bagi dia. Karenanya dikatakan bahwa ia selalu ada dekat pintu rumah orang kaya untuk menunggu sesuap nasi. Dan Bapak Ibu, dikisahkan selanjutnya bahwa kemudian orang yang miskin ini mati, tetapi ia dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya ini juga mati, dan ia sangat menderita sengsara di alam maut. Lalu kemudian orang kaya ini dia memohon kepada Bapak Abraham. Dia minta supaya kalau boleh Lazarus mencelupkan jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidah dari orang kaya ini. Dan saudara, tidak ada kesempatan lagi. Tidak ada kesempatan untuk itu lagi. Tidak ada kesempatan bagi orang kaya untuk menikmati kesegaran di lidahnya ketika Lazarus mencelup jarinya ke dalam air. Tidak ada kesempatan itu. Karena apa, saudara? Karena orang kaya ini sudah menerima kesenangan waktu ia ada di dunia.
Tetapi Lazarus, dia sangat menderita, dia sangat susah. Dan oleh karena itu, saatnya sekarang orang yang miskin ini, dia menerima penghiburan, dan si kaya ini menderita siksaan. Oleh karena itu, orang kaya ini dia meminta supaya kiranya tolong Bapak Abraham memperingatkan saudara-saudaranya yang masih ada di dunia, supaya mereka dapat memperbaiki hidupnya, mereka memperbaiki sikap dan tingkah lakunya. Supaya apa? Supaya mereka tidak masuk ke tempat yang penuh dengan penderitaan itu. Firman Tuhan mengatakan, kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak dalam tempat penderitaan ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah orang kaya dan Lazarus sebetulnya mau memperingatkan kita semua bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini ada upahnya. Ada upahnya kelak. Orang kaya, dia minta supaya Lazarus mencelupkan jarinya ke dalam air, lalu berikan itu kepada orang kaya yang sangat menderita pada saat itu. Dan saudara, ternyata hidup yang sangat singkat di dunia ini, ya, hendaklah menjadi peringatan bagi kita semua, bahwa apa yang kita lakukan di dunia saat ini akan kita mendapat upahnya kelak. Dan oleh karena itu kita diperingatkan untuk mempergunakan hidup yang sangat singkat ini, waktu yang tidak panjang ini, kita pergunakan dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk kita ada di dunia ini kita pakai untuk bersenang-senang, lupa kepada orang lain, ya. Bahkan kita pergunakan waktu yang ada di dunia ini bukan supaya kita menjadi berkat, bahkan kita menyusahkan orang lain. Kita hidup dengan penuh keangkuhan tanpa peduli dengan orang lain. Saudaraku, waktu yang sangat singkat ini, mari kita gunakan dengan baik. Kita gunakan untuk berbuat baik. Firman Tuhan mengatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu berbuat baik, menolong sesama, merasakan penderitaan orang lain, dan berbuat banyak hal yang menyenangkan orang lain. Karena pada waktunya nanti kita akan menuai apa yang kita tanam selama kita ada di dunia ini. Sekali kelak akan kita menuai. Dan oleh karena itu, kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita hari ini dan hari selanjutnya, mari kita pergunakan itu dengan baik. Waktu adalah anugerah Tuhan. Mari kita menghargai waktu itu, dan kita mengisi waktu itu dengan selalu melakukan hal-hal yang baik untuk menyenangkan orang lain dan menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong, memberi kekuatan bagi kita semua untuk kita menjalani hidup ini dengan selalu melakukan hal yang baik. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena di pagi hari ini Tuhan sudah berbicara kepada kami semua, mengingatkan kami bahwa hidup ini sangat singkat.
Waktu ini tidak panjang. Dan oleh karena itu ketika Tuhan masih mengizinkan kami ada sampai saat ini, itu berarti Tuhan tolong kami supaya kami selalu melakukan hal-hal yang baik. Kami tanam hal-hal yang baik supaya pada akhirnya kami juga menuai hal-hal yang baik. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.